Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program iNews Jabar, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung hubungi line telepon kami di 022 200 4774. Kita masih berbincang bersama dua orang narasumber, ada Kombes Pol Hendro Pandowo dan juga Profesor I Gede. Baik, ini tadi Profesor mengatakan bahwa kalau misalnya polisi itu harus lebih dekat di masyarakat, seperti istilahnya jemput bola, tidak hanya menunggu masalah. Untuk di Kota Bandung sendiri, apakah dilakukan seperti itu? Ya, saya kira betul yang disampaikan Prof. Gede, bahwa kita harus selalu berbaur, kemudian berdekatan dengan masyarakat. Sehingga memang ada istilah-istilah yang berubah. Kalau dulu Prolingga, tapi kita ada Babin Kamtibmas. Itu yang melekat dengan masyarakat di setiap desa. Tapi peranannya sama ya, seperti ya, dia harus sebagai sumber informasi. Karena masyarakat taunya bukan Kapolres, tapi polisi yang terdekat yang ada di situ. Salah satunya Kapolsek, seperti sampaikan beliau, Kanit Dimas, Babin Kamtibmas. Sehingga dia Kapolresnya di wilayah itu ya Babin Kamtibmas itu. Dia harus mampu memberikan informasi pada masyarakat tentang apa saja. Sehingga dia seperti kamus. Bagaimana cara membuat SIMPA, bagaimana surat izin tutup jalan, bagaimana kalau ada kejadian. Jadi dia akan memberikan informasi pada masyarakat dan diupayakan mampu menyelesaikan. Sehingga kalau di Polrestabes Bandung kami silakan kita jangan seperti pemadam kebakaran. Ada kejadian kita datang, tetapi bagaimana kita harus melakukan langkah-langkah proaktif policing. Kita harus memetakan potensi-potensi konflik yang ada di wilayah masing-masing. Salah satunya dari Babinmas, melalui fungsi-fungsi intelijen. Sehingga yang disampaikan Prof. Gede itu sangat tepat. Dan ke depan harus makin banyak polisi yang berbaur dengan masyarakat. Sehingga mampu menjadi sumber informasi, mampu mencegah deteksi dini, dan fungsi intelijen itu akan sangat berperan dan penting bagi kita. Oke, menurut Prof. Gede sendiri, apakah memang yang Anda lihat di lapangan, apakah memang untuk saat ini peran polisi di masyarakat itu memang sudah berbaur, ataupun apa yang harus ditingkatkan? Iya, dari pengamatan saya belum optimal. Belum optimal ya? Maksud dari saya segi begini, apanya, Prof? Dari sisi approve, pendekatan. Siapapun menjadi pimpinan di level polsek beserta jajarannya, karena dia ujung tombak. Saya harapkan selalu hadir. Sehingga apa? Warga masyarakat di sekitar itu merasa terayomi. Apapun nanti ada persoalan yang ada di lingkungan wilayah polsek itu akan segera bisa diantisipasi, dan kemudian tidak perlu kita paksakan partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat akan sadar, akan banyak membantu tugas-tugas kepolisian. Karena selama ini yang saya tangkap ini dari pengamatan saya itu, hilangkan kesan polisi itu menakutkan. Ya, seringkali kita menjadikan contoh teladan itu Bobby, istilah polisi yang ada di Inggris itu. Jadi kehadiran polisi di Inggris itu sangat disukai, bahkan dicintai, diidolakan ya? Diidolakan. Nah, bagaimana mengubah mindset masyarakat ini? Salah satu caranya dalam melakukan pendekatan. Jadi kembali kepada siapapun yang menjadi Kapolsek di lingkungan warga di sekitar. Saya harapkan demikian ke depan gitu kan. Oke, dari pengamatan saya juga sekarang kepolisian sudah mulai mendekatkan diri, salah satunya ketika sekarang ini sudah mulai demam media sosial, juga polisi sekarang sudah membuka diri. Bahkan ada beberapa polisi yang menjadi, ataupun polwan-polwan cantik yang menjadi idola masyarakat. Ini mungkin tujuannya untuk mendekatkan diri atau mengubah mindset supaya masyarakat tidak lagi takut kepada polisi. Ini menurut Profesor seperti apa? Apakah memang ini memang sudah tepat langkah seperti ini? Kalau kita berbicara medsos, ini kan tidak face to face. Yang saya maksud itu bukan hanya medsos, face to face, time to time gitu loh. Jadi lebih banyak ada terjun di tengah-tengah masyarakat. Sapalah masyarakat, say hello gitu loh. Bila perlu ya di antara itu yang dicontohkan oleh Pak Endo itu nonton bersama. Itu bagus, itu salah satu cara itu. Banyak cara yang bisa ditempuh. Jadi kembali sekali lagi saya katakan, siapapun figurnya, saya harapkan ke depan itu lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Sehingga saya percaya deh dan yakin sekali apapun persoalan yang ada di sekitar itu akan cepat teratasi gitu loh. Contoh misalnya, kenapa misalnya kita hanya mengandalkan Densus saja? Mudah dideteksi kalau kita melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan cara apa? Ya itu kembali pendekatan pada masyarakat ya. Sehingga informasi secara dini akan bisa diperoleh oleh kepolisian itu. Tidak perlu misalnya ada Densus. Tapi saya appreciate dengan kehadiran Densus itu, dengan cepat dia bisa mengetahui dimanapun terduga pelaku tindak pidana tindak terorisme.
Jadi bukan maksud saya itu bukan hanya contoh itu saja, banyak hal yang bisa kita harapkan partisipasi masyarakat. Oke, baik. Pak Hendro, ini apakah ke depannya ada langkah-langkah ya seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor, harus ada pendekatan tidak hanya melalui media sosial, tapi harus face to face yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kira-kira untuk ke depannya seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Saya sudah melakukan langkah-langkah yang saya lakukan sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan ini, 18 bulan. Contoh konkret ya, yang dilihat oleh masyarakat. Bahwa pada saat waktu itu, pada saat pagi hari, itu anggota polisi yang ditujukan di lapangan itu hanya 200 titik. Artinya sedikit anggota polisi yang bersentuhan dengan masyarakat. Pagi hari saat masyarakat sibuk. Nah, setelah saya jadi Kapolres Bandung, sekarang sudah menjadi 630 titik. Itu artinya seperti disampaikan beliau, bahwa makin banyak, sudah hampir 200% meningkat penyebaran anggota di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, untuk itu berjalan dengan konsisten, maka saya pikir masyarakat Bandung paling sering melihat saya. Saya Kapolres Bandung yang sudah menyusuri jalan-jalan kota Bandung, hampir seluruhnya. Dari Dago ke bawah, dari Supratman, Asia Afrika, saya kira banyak sekali masyarakat Bandung yang melihat saya. Itu yang disampaikan beliau, artinya saya mendengarkan. Apa sih yang harapan masyarakat pada polisi? Ternyata apa yang kita lakukan, harapan saya dan dilakukan juga oleh para kapolsek, oleh semua anggota. Baik. Dengan merubah wajah angker yang tadinya kan saya berkumis nih, kan udah saya cukur nih. Baik, luar biasa. Jangan sampai kita menakutkan kan gitu kan pada masyarakat. Baik, ditahan dulu Pak Hendro, kita akan melanjutkan perbincangan setelah kita berbincang bersama telepon. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Ian Cimahi. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Ian, volume televisinya boleh diperkecil terlebih dahulu. Kecilan. Ya, silakan Pak Ian. Ya, Bu. Halo. Iya, halo, silakan Pak Ian. Ini dari Pak Ian dari Cimahi. Ya. Ini saya mau nanyakan ini. Saya yang tahu dari politik ya. Dari politik permasalahan kenapa politik yang sekarang kok saya rakyat kecil yang kena imbas. Permasalahannya yang jadi korban itu saya sendiri. Ini kena permasalahan di proyek, Pak. Tapi saya harus mengadu kemana gitu. Soalnya ini yang memberi program ke saya kemarin, ini pencairan 2017 dari dana hibah. Ternyata ujungnya dilihat dari provinsi itu data listnya nggak ada. Sedangkan sekolah itu udah dibangun ke saya 4 titik, itu berarti 4 titik ruang tambahan ruang kelas baru, berarti 4 titik itu jadi 8 ruangan. Nah sekarang udah 2018 nggak ada ujung suhunya. Kemarin sedangkan saya tidak punya modal Pak, cuman saya dipercaya orang yang ngasih modal. Sekarang saya udah kulit utang masalah itu. Orangnya nggak tahu gimana. Sekarang saya udah capek Pak dikejar-kejar orang, udah kayak teroris saya sendiri. Mohon maaf, minta saya misalkan jalan solusinya. Memang kemarin saya udah datang ke Jakarta. Saya udah ngadu ke Komnas HAM, bahkan udah dipegang dengan Komnas HAM. Bahkan saya kemarin nelfon lagi di Komnas HAM, udah berjalan Pak. Mungkin terima Bapak kasih sekarang Pak minta Ian. perlindungan kalau ada masalah misalkan yang lagi utang atau apa. Iya, baik, terima kasih Pak Ian. Kami telah menangkap apa yang menjadi poin pertanyaan Anda. Terima kasih Pak Ian di Cimahi telah bergabung bersama kami. Ini adalah salah satu contoh kasus pengaduan masyarakat yang memang mungkin seperti tidak langsung kepada kepolisian dan sehingga tadi betul yang dikatakan oleh Pak Ian, ini biasanya dan kebanyakan mungkin yang merasa rakyat kecil yang menjadi korban. Ini seperti apa tanggapan Pak Hendro? Bahwa yang menjadi korban kejahatan di Kota Bandung itu dari semua seluruh elemen masyarakat. Dalam 1 tahun kejahatan Kota Bandung itu 3.760 kejahatan di 2016. Tapi dengan keberadaan kita di lapangan seperti disampaikan beliau, jadi kita tingkatkan 2017 bisa kita tekan 41%, menjadi 2.202, sehingga turunnya hampir 1.500.
Iya. Nah, tetapi kejahatan itu masih ada, bisa menimpa siapa aja. Bisa rakyat kecil, bisa pengusaha, dengan berbagai modus operandi. Bisa menjadi korban penipuan, sehingga masyarakat, saya sampaikan, jangan kemudian seperti fata morgana, melihat sesuatu yang indah, kemudian ternyata barang itu tidak ada. Iya. Misalnya mengirim uang rekening ke nomor rekening tertentu, tanpa dilihat 15 juta misalnya, akhirnya menjadi korban penipuan. Kemudian ada proyek-proyek yang dibiayai, ternyata proyek itu fiktif. Ataupun menjadi korban kejahatan, penipuan, penodongan, dan lain sebagainya. Sehingga kami sampaikan pada masyarakat, itulah keberadaan polisi untuk memberikan pelindungan dan pengayoman, to protect and to serve. Di negara mana pun juga sama tugasnya. Oke, untuk pelayanan pos pengaduannya seperti apa, Pak Hendro? Karena polisi bertugas melindungi masyarakat, maka bukanya kantor polisi itu 1 kali 24 jam. Okay. Jadi tidak mengenal tutup kantor polisi itu. Jam 3 pagi datang ada polisi. Dimanapun juga. Seperti Pak Ian tadi, kita belum tahu TKP-nya di mana. Jadi kejahatan itu dilaporkan sesuai dengan TKP. Okay. Kalau menjadi korbannya di Jakarta, ya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, atau misalnya di Rawamangun, di Polres Jakarta Timur. Kalau kebetulan di Bandung, ya lapor ke Polres Bandung, atau ke polsek terdekat. Sehingga polisi akan melakukan kajian, kemudian akan menentukan apakah ini merupakan suatu tindak pidana, apakah perdata. Kalau pidana tentunya akan ranah korupsi, kita akan lakukan terus proses penyidikan. Penipuan akan terus kita lakukan proses penyidikan. Sehingga Pak Ian tentunya jangan khawatir, silakan melaporkan ke polsek atau polres terdekat. Di mana kejadian tindak pidana itu terjadi? Di mana Pak Ian merasa ditipu? Okay. Apakah di Jakarta, apakah di Bandung? Kalau memang di Bandung, silakan datang ke tempat saya. Akan saya dengarkan keluhannya, nanti akan saya berikan saran kemana Pak Ian harus mengadu. Baik, ini menarik sekali. Nanti saya juga ingin bertanya bagaimana terkait dengan prosedur pengaduan seperti apa, namun kita harus break terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah commercial break berikut ini.